Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah yang maha kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Oh God, I worship you. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you
moving armies. I worship you, I worship you. You are here, working this place. I worship you, I worship you. We come, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We come, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are here, moving armies. I worship you, I worship you. You are here, working this place. I worship you, I worship you. Even when I don't believe you're working, even when I don't believe you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see if you're working, even when I don't believe you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see if you're working, even when I don't believe you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see if you're working, even when I don't believe you're working, you never stop working. You never stop working. You never stop working. You are here, moving armies. I worship you, I worship you. You are here, working this place. I worship you, I worship you. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini.
termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya
Jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jumpa lagi dengan saya Raymond Wisan dalam program Kitalah Pemenang. Pagi hari ini, Sobat Pemenang, kita akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan tema khotbah saya pagi hari ini adalah berjalan dengan iman. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Engkau adalah Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Saat ini kami merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami minta biarlah Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dan biarlah kami selalu ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu menyembuhkan kami. Kuasa firman-Mu memulihkan kami. Kami percaya kuasa firman-Mu memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Elohimlah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka, oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ketika kita berbicara tentang iman, seringkali iman itu disalahpahami. Iman seringkali kita jadikan semacam jalan pintas untuk mengatasi masalah-masalah kita. Seakan-akan iman itu menjadi semacam mantra simsalabim, dan semua yang kita alami, semua yang kita gumuli, semua masalah kita itu tiba-tiba hilang. Hanya karena kita mengucapkan kata iman. Banyak orang salah memahami iman. Iman seringkali dipahami seolah-olah iman itu adalah sebuah kata sakti, sebuah mantra yang kemudian kalau kita ucapkan maka berakhir segala persoalan kehidupan kita. Bukan, itu bukan iman namanya. Cara kerja iman bukan seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan kecewa. Karena itu kita perlu memahami iman itu secara benar. Terlebih dahulu kita harus paham dulu apa arti iman. Iman itu berasal dari bahasa Ibrani aman, atau dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistis, yang artinya pasti, benar, tidak tergoyahkan, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Ini artinya iman. Jadi kalau kita bicara tentang iman, kita sedang berbicara tentang sesuatu yang pasti, tidak tergoyahkan.
Kita sedang berbicara tentang sesuatu yang benar, dapat dipercaya. Kita sedang berbicara tentang sesuatu yang dapat diandalkan. Karena itu, orang beriman itu harus berjalan dengan iman. Kenapa kita harus berjalan dengan iman? Karena kita sedang hidup di tengah dunia yang sangat tidak stabil. Prinsip-prinsip dunia ini, saudara, itu cepat sekali berubah. Bukankah kemarin dunia berkata pelukan adalah tanda cinta? Tetapi hari ini dunia yang sama berkata kalau engkau mencintai maka engkau harus mengambil jarak, katanya. Kemarin dunia berkata bahwa orang yang hanya tinggal di rumah adalah pemalas dan pengangguran. Hari ini dunia kemudian berkata jadilah pahlawan dengan hanya tinggal di rumah. Jadi kalau kita kemudian mengikuti prinsip-prinsip dunia, maka prinsip dunia ini berubah dengan mudah, berubah dengan gampang. Yang dulu benar, sekarang dianggap salah. Yang dulu salah, sekarang dianggap benar. Yang dulu kemudian dianggap pemalas, sekarang justru dianggap pahlawan. Kalau kita sebagai orang percaya, maka kita harus belajar untuk melangkah dengan iman. Firman Tuhan yang kita baca tadi dengan jelas memberitahukan kepada kita. Paulus berkata di dalam ayat yang keempat, kitab Korintus pasal yang kelima ini, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang keempat, sebab selama diam di dalam kemah ini, maksudnya selama kita diam di dalam tubuh kita ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Saudara, semua orang yang masih mengenakan tubuh ini, masih mengenakan tubuh daging ini, masih hidup di dalam darah dan daging, maka kita hidup di dalam tekanan dunia ini. Kita hidup di dalam himpitan dunia ini. Kita hidup di dalam persoalan dunia ini. Tidak ada manusia yang bebas dari masalah. Semua kita punya masalah. Masalah kita besar kecil tergantung bagaimana kita memahami masalah itu besar atau kecil. Tetapi kita harus ingat, ketika kita ada masalah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa masalah yang kita hadapi itu adalah masalah biasa. Itu adalah masalah manusiawi. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah masalah yang biasa juga dialami oleh semua manusia. Jadi saudara, jangan berpikir bahwa masalahmu yang paling berat, bahwa jangan berpikir bahwa persoalanmu itu adalah persoalan yang paling luar biasa. Seolah-olah tidak ada lagi persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Seolah-olah hidupmu lah yang paling susah, yang paling menderita, yang paling merana. Ayat yang kita baca memberitahukan kepada kita bahwa selama engkau masih diam di dalam tubuh ini, di dalam kemah ini, maka kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena katanya kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Paulus ingin bilang bahwa kita sudah punya kehidupan yang baru. Tapi kita mau mengenakan kehidupan yang baru itu, kita masih ada daging yang lama ini. Karena itu, baju yang baru yang akan kita kenakan gak mungkin muat di dalam tubuh kita yang lama ini. Kenapa? Karena tubuh yang lama ini gak pas dengan kehidupan yang baru itu. Karena itu ada pergumulan, karena itu ada pertentangan, karena itu ada pergolakan di dalam kehidupan kita. Antara kita mau mengikuti kehendak Tuhan dengan kita melakukan kehendak daging ini. Dalam diri manusia selalu ada pertarungan itu. Selalu ada keinginan-keinginan untuk berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itulah dorongan roh buat kita untuk melakukan hal yang baik. Tetapi keinginan daging juga memaksa kita untuk apa? Untuk melakukan keinginan daging ini, untuk melakukan kehendak daging ini. Paulus sampai berkata di dalam kitab Roma, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Luar biasa, saudara. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa tekanan
tekanan akan kehidupan kita di dunia ini, itu bukanlah tekanan yang mudah, itu bukanlah tekanan yang gampang. Mungkin kita sedang mengalami hari-hari yang berat saat ini. Mungkin daging kita saat ini sedang memberontak. Mungkin saat ini kita ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan karena kondisi hari-hari yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, firman Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita menjadi orang yang merdeka. Saudara bisa menaklukkan keinginan dagingmu. Saudara berkuasa atas keinginan dagingmu. Saudara berkuasa atas kehendak-kehendak dagingmu. Kenapa? Karena kehendak roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar dari semua keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Ini prinsip yang harus kita pahami ketika kita akan berjalan dengan iman. Ketika kita akan berjalan dengan iman, maka kita harus tahu tekanan hidup ada. Keinginan daging itu ada. Jangan saudara berpikir dan saudara katakan, oh saudara ketika percaya kepada Yesus, maka saudara akan kemudian keinginan-keinginannya itu hanyalah keinginan-keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Omong kosong. Selama kita ada di dalam daging ini, maka keinginan daging ini masih ada dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana keinginan daging ini ditaklukkan di bawah keinginan roh, di bawah keinginan Tuhan, di bawah kehendak Tuhan. Ini harus kita pahami, ini harus kita mengerti. Bagaimana perjuangan kita di dalam daging ini dengan roh yang ada di dalam kita itu bisa menghasilkan kemenangan, bisa menghasilkan sesuatu yang membuat kita menjadi pemenang, berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas daging kita. Keinginan daging kita bisa taklukkan. Karena itu Paulus mengatakan begini, tetapi Elohimlah yang justru mempersiapkan kita. Ini luar biasa, saudara. Ini kuncinya orang beriman. Kunci orang beriman bahwa Tuhanlah yang mempersiapkan kita untuk menang. Bahwa Tuhanlah yang melengkapi kita untuk menang. Bahwa Tuhanlah yang membackup kita untuk menang. Kita bukan berjalan sendiri. Kita ada pelindungnya. Kita ada yang membackupnya. Kita ada koneksinya. Yaitu siapa? Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan berkata, Elohimlah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan buat saudara dan saya. Buat kita. Luar biasa, saudara. Bahwa ketika saudara berhadapan dengan tekanan yang ada di dalam dunia ini, maka saudara harus ingat bahwa yang membackup-mu itu adalah Tuhan. Dengan memberikan roh di dalam dirimu, supaya apa? Supaya engkau dilengkapi dengan karunia, dengan kelengkapan. Sebagai seorang pemenang, engkau sudah dilengkapi. Karena itu ketika engkau bertarung dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia ini, ada kelengkapan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, supaya kita kuat menghadapi setiap keinginan-keinginan yang ada dalam daging kita, setiap keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia ini. Karena itu kita harus menggunakan kuasa roh Tuhan. Yang kedua, orang yang berjalan dengan iman harus berjalan dengan visi Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-7, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata, bahwa kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, saudara. Dengan kata lain, karena kami percaya, maka kami melihat. Karena kami percaya, maka kami melihat tujuan kami. Karena kami percaya, maka kami melihat visi kami. Karena kami percaya, maka kami melihat apa yang kemudian ada di depan kami. Saudara, ketika orang percaya itu berjalan, orang beriman itu melangkah, maka orang beriman itu harus melangkah di dalam visi yang Tuhan berikan kepada dia, di dalam tujuan yang Tuhan berikan kepada dia. Apa yang menjadi visi dan tujuan orang-orang percaya? Visi dan tujuan orang percaya adalah firman Tuhan. Visi dan tujuan orang percaya adalah janji Tuhan. Jadi ketika engkau berkata saya orang yang beriman, maka engkau harus bergerak berjalan di dalam visi Tuhan itu, di dalam tujuan Tuhan itu, yaitu janji-janji Tuhan buat saudara dan saya. Banyak hal yang Tuhan janjikan buat kita, saudara. Kalau saudara percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu buatmu, itu nyata, maka engkau harus bergerak, melihat dan memandang visi Tuhan itu. Engkau harus bergerak,
melihat dan memandang janji Tuhan itu. Ketika dunia ini sedang membuat engkau jatuh, ketika dunia ini sedang menarik engkau untuk ada dalam kondisi yang lemah, maka lihatlah kepada janji Tuhan itu. Pandanglah kepada tujuan yang Tuhan berikan kepadamu. Pandanglah kepada visi yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Dan melangkahlah di dalam tujuan itu. Melangkahlah di dalam visi Tuhan itu. Melangkahlah di dalam janji-janji Tuhan itu. Saya ingin saudara memberikan contoh satu tokoh di dalam Alkitab. Tokoh ini adalah Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman. Karena dia dikenal sebagai orang yang berjalan di dalam iman. Jalan hidupnya adalah jalan iman. Langkah hidupnya adalah langkah hidup orang beriman. Itulah Abraham. Identitas iman itu menjadi identitasnya Abraham. Ada 3 hal yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Yaitu yang pertama, janji keturunan. Yang kedua adalah janji bahwa dia akan memiliki tanah yang kita sebut dengan tanah perjanjian. Yang ketiga adalah janji bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari kita lihat satu persatu janji Tuhan itu. Saudara, janji keturunan kepada Abraham itu digenapi dalam jangka waktu 25 tahun. Janji bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan datang ketika Abraham berumur 75 tahun. Dan setelah 75 tahun, janji itu hanya berupa janji, belum terrealisasi. Tahun demi tahun berlalu, Abraham mulai tua, tubuhnya mulai lemah. Ketika Abraham umur 99 tahun, Tuhan datang lagi. Malaikat Tuhan datang kepada Abraham dan memberitahukan bahwa tahun depan istrinya akan memperoleh anak. Abraham sadar bahwa keadaannya ini sudah tua. Abraham sadar bahwa keadaannya sudah lemah. Dia tahu bahwa istrinya Sarah saat itu sudah mati haid. Pada saat itu Sarah sudah menopause. Abraham gak mungkin lagi memperoleh keturunan secara manusia. Kenapa? Karena istrinya sudah menopause, kondisinya juga sudah lemah. Gak mungkin lagi, saudara. Secara manusia itu gak mungkin ada di dalam kalkulasi. Tapi Tuhan berkata, kamu akan memperoleh keturunan pada tahun depan. Sarah yang mendengar di belakang kemah kemudian tertawa dengan omongan Tuhan itu. Sarah berkata, mana mungkin, itu Tuhan saya sudah tua, suami saya sudah tua, apakah dia kemudian akan lagi bergairah terhadap saya? Tuhan kemudian menegur Sarah ketika dia menertawakan janji Tuhan itu. Ketika janji Tuhan ditertawakan, maka malaikat menegur Sarah yang tertawa terhadap apa yang Tuhan katakan. Mungkin ketika engkau memegang janji Tuhan itu, banyak orang yang menertawakanmu, tertawa terhadap mana mungkin. Lihat kondisimu, sadar dong. Coba lihat keadaanmu, kamu mimpinya gak kira-kira. Saya mau bilang kepada saudara, orang yang berjalan dalam visi Tuhan, orang itulah yang mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Kalau engkau berjalan di dalam tujuan yang Tuhan berikan, di dalam janji yang Tuhan berikan, engkau percaya bahwa janji itu layak untuk engkau dapatkan, janji itu layak untukmu, maka janji itu akan menjadi milikmu. Tidak peduli berapa banyak orang yang sedang tertawa. Tidak peduli berapa mustahil kondisimu hari ini. Tidak peduli situasimu hari ini tidak memungkinkan untuk terjadi semua yang dijanjikan itu. Tapi kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan akan genapi. Kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan akan tepati. Saudara, janji kedua adalah janji tanah perjanjian. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Saya akan baca buat saudara Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dan di situ Elohim tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Ini tambah mustahil lagi, saudara. Ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Haran, saudara, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan tanah kepada dia. Tetapi ketika Abraham sampai di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu, apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-5, bahkan setapak tanah pun
tidak diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi Tuhan memberikan janji bahwa tanah itu akan menjadi milik keturunannya. Padahal saat itu anak pun Abraham tidak punya. Saudara bayangkan situasi yang mustahil ini. Kesannya Abraham di PHP-in bahwa tanah itu akan menjadi milikmu, tetapi ketika dia sampai di situ, yang jadi kenyataan setapak tanah pun tidak diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan tidak memberikan tanah kepada Abraham. Apakah Tuhan ingkar janji? Tidak. Tuhan berjanji lagi, dia teguhkan janjinya lagi bahwa Tuhan akan memberikan itu kepada keturunannya Abraham. Padahal saat itu Abraham tidak mempunyai anak. Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, kalau kita berjalan di dalam jalan iman, ada kalanya situasi kita mustahil. Ada kalanya realita yang kita lihat itu nggak mungkin. Ada kalanya kondisi yang kita lihat hari-hari ini tidak mungkin bahwa janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan tepati. Saudara, janji tanah perjanjian menjadi milik keturunan Abraham 400 tahun kemudian. Ini nggak pendek, saudara. Ini adalah waktu yang demikian panjang. Tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan gak akan lupa dengan janjinya. Ada kalanya kita umurnya terlalu pendek untuk melihat semua kepenuhan janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan cucu kita, dalam kehidupan keturunan kita. Tapi kalau Tuhan sudah janji dengan kita, maka janji Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Karena itu bagaimana Abraham kemudian merespon janji Tuhan itu. Kita lihat di dalam Roma 4 mulai ayatnya yang ke-18. Roma pasal yang ke-4 mulai ayatnya yang ke-18. Saya akan baca buat saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Elohim, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Elohim dengan penuh keyakinan bahwa Elohim berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, ini luar biasa. Abraham ketika sampai di tanah perjanjian, tidak sejengkal tanah pun diberikan kepadanya, tapi dia tetap percaya. Dia bangun mesbah di tanah itu, dia kelilingi tanah itu, dia lihat tanah itu seolah-olah tanah itu sudah menjadi miliknya, seolah-olah tempat itu sudah menjadi miliknya. Saat itu dia bangun mesbah di tempat itu, dia berjalan makin dalam sampai ke Betel, dia kemudian membangun mesbah lagi di situ, dia berjalan sampai ke dalam, sampai ke Goshen, dia membangun mesbah lagi ke situ. Saudara, perhatikan, ini orang yang beriman. Orang yang beriman, dia akan membangun sebuah tugu peringatan antara dia dengan Tuhan. Dia akan membangun mesbah sebagai peringatan bahwa Tuhan pernah mengucapkan janji buat dia, bahwa janji itu ya dan amin. Ketika engkau percaya kepada janji Tuhan, kepada janji-janji Tuhan itu, maka mulailah membangun mesbah di dalam keluargamu, membangun mesbah di dalam rumahmu. Untuk apa? Untuk menyatakan di hadapan Tuhan bahwa di sini ada janji Tuhan, bahwa di sini ada berkat Tuhan, bahwa di sini ada visi Tuhan, bahwa di sini ada tujuan Tuhan. Kalau saudara orang beriman yang berjalan di dalam jalan iman, maka engkau akan melihat tujuan Tuhan itu. Engkau akan membangun mesbah demi mesbah. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Tuhan ada di sini, bahwa janji Tuhan hadir di sini. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa dengan penuh keyakinan
Abraham tetap percaya walaupun tubuhnya sudah lemah, walaupun dia tahu rahim istrinya sudah tertutup. Janji Tuhan, Abraham tetap percaya tidak pernah tertutup. Janji Tuhan itu ada, janji Tuhan itu nyata, janji Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Abraham pegang janji Tuhan itu walaupun tidak ada dasar untuk percaya, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, walaupun tidak ada dasar yang dia lihat secara kenyataan, tapi dia hanya mau memegang janji Tuhan. Dia hanya mau berharap kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan yang berjanji berkuasa untuk menepati dan melaksanakan janji-janji. Kalau saudara berjalan di jalan iman, walaupun saat ini, hari-hari ini tubuhmu mulai lemah, walaupun sama seperti Abraham kelihatannya sudah tertutup, jalan-jalannya sudah tertutup, tidak ada lagi dasar buatmu untuk berharap berdasarkan realita, berdasarkan kenyataan yang ada di sekitarmu, dan semua orang mulai menertawakan imanmu, menertawakan kepercayaanmu. Engkau harus tetap kuat. Orang beriman harus tetap percaya bahwa Tuhan yang berjanji mampu melaksanakan apa yang Ia janjikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa, Tuhan, biarlah firman-Mu ini terjadi dalam kehidupan anak-anak. Iman mereka Engkau jadikan nyata dalam kehidupan mereka. Mereka percaya kepadamu walaupun tidak ada alasan untuk berharap, walaupun tidak ada dasar untuk percaya, mereka tetap percaya. Walaupun banyak yang menertawakan mereka, walaupun realita di sekitar mereka berkata tidak mungkin itu terjadi, tapi terhadap janji Tuhan kami tidak ragu. Terhadap janji Tuhan kami tidak goyah. Karena kami percaya Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang mampu melaksanakan semua yang Ia janjikan. Dan kami pegang janji-Mu, kami percaya firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang dijanjikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, di hari Pentakosta yang istimewa, Engkau telah memberikan Roh Kudus bagi kami semua. Penuhi hidup kami, sertai hidup kami, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Biar kuasa Roh Kudus menjadi semakin nyata, melindungi kami secara ajaib dari segala serangan dengan COVID-19, dari semua bencana kematian. Kami berdoa buat pemerintah
Indonesia. Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Bapak Presiden bersama seluruh para pembantunya, para menteri. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan kesehatan kepada mereka, supaya mereka melakukan tugasnya, supaya kami semua bisa bebas daripada pandemi COVID-19. Kami berdoa juga memberkati gembala pembina kita, Pendeta Insinyur, Dr. Insinyur Nitkono Toraharjo, Gembala Rayon kami, Pendeta Weku, dan juga para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan lindungi kami semua pada hari-hari ini secara istimewa. Kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Biar berkat kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah menyertai kehidupan kita, memelihara, menjaga dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Mulai hari ini, pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang mulia. Mari yang percaya, kita semua katakan dengan iman, amin.